Salam sehat, Radar Kesmas, radarnya seputar kesehatan. Halo warga Kesmas Unusa, kembali lagi bersama saya Nisa Anindita sebagai host untuk acara Radar Podcast Hima IKM Unusa. Nah, di sini saya ditemani dengan Kak Sofia Z yang merupakan salah satu mahasiswi berprestasi di Kesmas Unusa angkatan 2018. Dan kita akan berbincang santai dan sedikit mengintip tips and trik bagaimana bisa terus semangat untuk mengikuti lomba-lomba hingga bisa berprestasi nih. Sebelumnya ini harus manggil gimana nih Kak? Kak Sofi atau Kak Azet? Biasanya dipanggil Kak Azet. Oke, saya panggil Kak Azet saja ya. Gimana nih Kak kabarnya Kak Azet selama pandemi? Ya alhamdulillah sehat. Mungkin beberapa kali bergejala, tapi saat tes itu hasilnya negatif ya, cuman paling gejala biasa sih. Jadi nggak dibilang COVID juga kok. Oh, kalau boleh tahu, apa sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Lagi sibuk mikirin KKN, juga sibuk mikirin magang dan judul skripsi. Wah, lumayan banyak ya. Iya. Kak Azet ini udah terkenal dengan berbagai prestasinya. Kalau boleh tahu, Kak Azet tuh biasanya mengikuti lomba kategori apa ya? Lomba apa ya? Apa sih yang aku bilangnya ya? Yang aku suka, yang aku rasa aku bisa, aku pengen ngelakuin itu, ya daftar aja. Biasanya itu kayak lomba debat bahasa Inggris, atau lomba speech, atau lomba cerdas cermat pengetahuan sosial mungkin. Ya, yang sebisanya sih. Tapi juga kadang-kadang ya lomba yang karya tulis gitu, esai, atau kayak mengajukan proposal untuk dapat pendanaan gitu. Ya yang kita rasa bisa aja dicoba diikutin. Oh iya Kak, itu pasti di antara sekian banyak lomba kan pasti ada beberapa kegagalan gitu kan. Gimana nih cara Kak Azet untuk bangkit dari kegagalan tersebut gitu Kak? Kalau aku sih dari teman-temanku, aku tuh ingin banget selalu dikelilingi teman-teman yang memberikan positive vibes. Itu juga aku dapatkan dari mengikuti lomba-lomba ini. Misalnya kayak saat aku lomba cerdas cermat yang ke Nepal saat itu 2018 ya. Itu mereka semua positive vibes banget. Mereka tuh semuanya terbuka, suka diskusi, suka ngasih tahu info yang bermanfaat. Kayak ada daftar ini, dia ngajak kita gitu, ayo kita daftar ini semua biar kita bisa ketemu di ajang ini lagi kan. Kayak kalau saat di lomba yang di Nepal itu aku kalah, aku diajak lagi untuk ikut lomba-lomba selanjutnya. Jadi ya seneng kalau lagi kalah diajak, jadi pengen gitu kan tetap ketemu sama teman-temannya, pengen tetap cari pengalaman baru, pengen tetap menguji dirinya gitu, bisa nggak ya ikut lomba ini gitu sih. Jadi harus ada di sekeliling positive vibes gitu biar bisa meyakinkan kita untuk bisa terus ikut lomba-lomba lagi. Iya ya benar sih, emang pertemanan itu sangat mempengaruhi kita ya. Kalau dapatnya circle pertemanan yang buruk juga takutnya kita kebawa gitu loh. Dan alhamdulillah aja circle pertemanan Kak Azet ini bagus-bagus gitu. Mendukung juga. Iya. Terus kalau boleh cerita nih Kak, mungkin sedikit pengalaman yang paling berat ketika mengikuti lomba. Dari sekian banyak lomba yang Kak Azet ikutin itu apa Kak? Mungkin boleh sedikit diceritakan. Yang paling berat itu yang dari dikti gitu. Misalnya lomba formal yang dari Kementerian Pendidikan gitu. Misalnya kayak lomba debat bahasa Inggris yang dari LL Dikti 7,
kan itu saat itu lolos Kopertis terus mewakili Kopertis di saat itu di Batu acaranya. Itu bener-bener susah banget sih, bener-bener apa namanya kayak yang paling sulit, yang paling nggak ngerti nih harus gimana, bener-bener antara mau berstatement ini takut salah, mau kan kalau di debate itu bener-bener itu sih harus sesuai sama fakta kan, apa yang kita omongin itu nggak bisa ngomong yang pendapat kita tuh harus ada alasan yang jelas gitu, ada bukti-bukti gitu, nggak bisa kalau sekedar pendapat. Ya kan kita hanya bisa berpendapat aja saat dikasih mosi ini, wah udah banyak kata-kata baru yang kita belum temui mosinya, nggak dikasih lihat kamus, nggak didefinisikan itu maknanya apa ya kan. Kita bener-bener saat itu aku pasangannya sama Mas V, seangkatan juga sama Mas Anton. Itu untungnya Mas V itu orangnya tegar, orangnya bisa kayak menenangkan gitu, apa Z bisa ya itu sih, ya tadi sih pokoknya circle-nya itu harus yang baik gitu ya. Jadinya walaupun terbatas, walaupun susah bikin statementnya apa, nggak ada reasonnya yang cukup, tapi Mas V tetap mau bantuin, jadi ya bisa lolos gitu. Akhirnya bisa melewati 3 babak di NUDC di tingkat Kopertis 7 itu. Alhamdulillah, keren banget emangnya. Nah, itu tuh Kak Azat banget. Itu Kak Azat sejak kapan sih suka debat? Emang udah dilatih dari kecil atau gimana, Kak? Mungkin ya sejak kecil itu didikan orang tua mungkin ya itu sangat berpengaruh. Jadi orang tuanya itu nyuruh anaknya mikir, kan biasanya kan mungkin saya nggak ngerti gimana orang tuanya memperlakukan teman-teman, diem aja gitu, maksudnya kurang komunikasi atau apa. Nah kalau di orang tuanya saya tuh mereka tuh bener-bener ngasih tugas terus, setiap hari tuh harus setor 10 kata-kata baru dalam bahasa Inggris. Saya ingat banget saat itu saya masih SD, masih TK. Bayangin aja anak SD, anak TK disuruh setorin vocab 10 new words gitu loh di depan orang tuanya. Terus kalau sampai nggak nyebutin nanti dipukul kayak gitu. Jadi tuh pagi-pagi tuh nonton film yang bahasa Inggris. Sejak kecil udah kayak gitu. Terus saat itu SMP, dari SMP kan aku pindah ke desa ya, di Wringinanom di Gresik. Itu jauh dari kota, sangat jauh dari kota. Terus di situ aku ngerasa teman-temanku di SMP itu kok bahasa Inggrisnya kurang ya. Apa aku yang paling pinter bahasa Inggrisnya? Nggak mungkin ah. Tapi memang benar saat SMP tuh nilai bahasa Inggrisnya bagus. Habis gitu SMA-nya ya mungkin di SMA juga bahasa Inggrisku bagus ya. Aku nggak ngerti sih gimana. Pokoknya tiba-tiba ibu guru di SMA aku tuh nunjuk aku untuk mewakili sekolahan untuk ikut lomba debat bahasa Inggris gitu. Lomba debat bahasa Inggrisnya saat itu bertiga. Kan kalau SMA itu satu tim bertiga, kalau yang udah mahasiswa itu satu tim berdua. Saat itu bertiga ya mewakili sekolahan lagi sampai ke Batu juga saat itu, mewakili Kabupaten Jombang, kan aku SMA-nya di Jombang, mewakili Kabupaten Jombang, NUDC di Batu di Malang. Terus habis itu saat kuliah, saat di Unusa ini kan dimintai kan pencapaiannya apa aja gitu. Ya, aku tulis juara 1 NUDC seluruh Kabupaten Jombang gitu. Terus Mas V tertarik, Mbak Yayang tertarik, Mas Nugra tertarik, akhirnya bikin kayak tim debat gitu sama Mbak Ama, sama Mbak siapa aja kemarin ya. Pokoknya bikin tim debat gitu lah yang Kesmas. Nah di situ kita belajar bahasa Inggris, terus nyoba mendefinisikan mosi-mosi tertentu. Ya banyak mosi yang kami pelajari di situ. Kan akhirnya timbul positive vibes baru gitu. Akhirnya kalau ada lomba debat diinfokan. Jadinya ya kita pengen ikuti terus gitu. Wah, takjub sekali. Emang didikan orang tua dari kecil juga ya berpengaruh. Iya, betul. Terus Kak ini mau sedikit tips dong. Kan
kita tuh bisa dibilang minim banget untuk bahasa Inggrisnya. Mungkin Kak Azet punya tips untuk teman-teman agar tidak takut untuk mengikuti lomba-lomba seperti itu, Kak? Betul sih. Mungkin aku nggak ditanyain tentang suka duka kuliah di Unesa sih. Aku tuh kalau di sini itu ya, kuliah di Unesa itu kadang tuh suka sedih karena saat aku nge-share link-link lomba gitu ya, aku berusaha jadi positive vibes nih buat teman-teman. Tapi kok responnya dikit, maksudnya nggak ada respon yang, ayo Zed kita daftar bareng, atau yang nggak semangat gitu. Kayak saat positive vibesku, aku ngerespon positive vibesku, aku tuh berusaha jadi positive vibes buat teman-teman, malah teman-teman kayak nggak ada respon gitu. Jadi aku mau jadi positive vibes-nya, mau kirim-kirim linknya tuh jadi kayak paling ya kalau nasi ngereken deh lah, nggak usah dikirim. Jadinya kayak gitu. Apa ya, tipsnya itu paling ya itu sebenarnya pilihan teman-teman sih. Teman-teman mau mengasah kemampuan, mau kemana-mana atau enggak, pengen jadi anak rumahan atau suka yang menjelajahi gitu, ya terserah teman-teman sih. Kan pokoknya ya jangan menganggap bahwa lomba itu adalah sesuatu hal yang beban berat gitu ya. Jangan anggap itu sebagai beban, jangan mau itu sebagai satu hal yang sulit gitu. Ya pokoknya kan itu tuh bisa mengasah diri kita tuh mampu nggak ya ngikutin lomba ini. Kan dari situ kita bisa lihat kemampuan kita sejauh apa gitu. Kalau bagiku teman-teman ngikuti lomba itu penting banget. Selain kita bisa buat ngisi di CV kita, kan kurikulum vitae-nya kan harus banyak ya, pencapaian-pencapaiannya. Juara satu lomba ini kan harus banyak kayak gitu-gitunya. Ya itu juga penting sih, kan kita pengembangan diri gitu loh. Misalnya lomba esai, ya mungkin awal-awalnya nggak bisa, susah gitu buat nulis esai. Ada lomba esai lagi, ditekuni, ikut lagi. Terus belajar, kan jadinya kita belajar, ketemu orang-orang baru, terus jadi diajarin juga sama orang-orang baru. Gimana ya? Tipsnya itu ya, pokoknya ya jangan nganggep lomba itu beban. Anggap aja lomba itu sebagai cara kita mengasah kemampuan kita. Lomba itu penting untuk dilakukan. Lomba itu banyak manfaatnya buat kita. Kita bisa keluar negeri gratis, bisa jalan-jalan gratis, bisa ketemu banyak orang-orang baru yang jadi link gitu loh, yang biar bisa jadi linknya kita, pokoknya dia tuh bisa menyambungkan kita, bisa menyambungkan kita ke orang-orang lain. Misalnya magang di sini, ketemu sama orang ini, terus disambungin, coba kamu magang di BUMN ini, saya pernah ketemu sama mbak ini ternyata baik orangnya, gini kan akhirnya punya kenalan, punya link. Nah kan kalau kita ikut lomba-lomba kan kita ketemu banyak orang baru, kita bisa kenalan sama banyak orang baru. Yang kalau di lomba-lomba itu kan pasti orangnya bermanfaat, bukan orang biasa. Walaupun mereka orang biasa, kan mereka punya kemauan untuk jadi luar biasa, untuk jadi nggak biasa. Jadi teman-teman harus ya mengikuti lomba. Tapi aku lihat juga banyak kok anak-anak yang aktif di UNUSA. Misalnya kayak Ulin, angkatan 18, itu dia semangat banget ikut lomba-lomba yang nasional, internasional, atau Akmalina, angkatan 2019. Dia juga kan ikuti lomba-lomba juga. Mungkin kayak siapa ya? Banyak kok pokoknya teman-teman Kesmas yang udah tertarik ya pengen ikut lomba-lomba. Ya seharusnya semakin banyak yang ingin ikut lomba-lomba, apalagi kan sekarang online, jadi mungkin jauh lebih mudah untuk memenangkan lomba-lomba yang ditawarkan gitu. Iya, paling penting banget waktu ikut lomba jangan sampai takut kalah gitu ya. Padahal kita nggak menang pun juga nggak apa-apa sebenarnya, kan masih bisa dijadikan pengalaman, memperluas koneksi juga tadi kata Kak Azet ya. Sangat betul sekali. Koneksi itu penting, pengalaman itu penting ya. Jadi aku sangat mendukung sih untuk ikut lomba yang jauh-jauh, ikut kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di luar sana gitu, daripada hanya stay. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Azet yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber kami.
Semoga bincang santai hari ini dapat bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus maju. Dan untuk para pendengar, terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Nantikan podcast kami selanjutnya. Saya Nisa Anindita selaku host undur diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai bertemu lagi di next episode. Bye!